Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 23 Maret 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil membekuk 8 orang pelaku pengeroyokan terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyamaran saat pengungkapan narkoba di wilayah Sunggal. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan rumah terduga pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, MA dan RH, di mana sebelumnya kedua personel aktif ini melakukan penyamaran atau undercover buy di kawasan Jalan PDAM Tirtanadi, Lembah Berkah. Namun di tengah menjalankan tugasnya, kedua personel Ditres Narkoba Polda Sumut ini dicurigai dan diteriaki oleh para pengguna narkoba yang lantas langsung mengeroyok keduanya secara membabi buta. Usai ditangkap, salah seorang pelaku pengeroyokan mengaku korban diteriaki kibus atau pemberi informasi, lalu para pengguna dengan puluhan warga sekitar memukuli kedua polisi yang sedang menyamar tersebut. Kasubdit Pennas Polda Sumut AKBP Sony Siregar menjelaskan, sebanyak 8 orang pelaku pengeroyokan sudah diamankan dan diproses di Polsek Sunggal. Sementara itu kondisi kedua anggota polisi yang terluka sudah mulai membaik dan sempat dijenguk oleh Kapolda Sumut. Kondisinya sudah ditangani oleh tim medis di rumah sakit, sudah stabil. Untuk para pelaku apa sudah diamankan? Sudah, untuk para pelaku sudah diamankan ada 8 orang. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan gerebek basis narkoba di kawasan Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Petugas menyita barang bukti berupa puluhan plastik klip pembungkus sabu, senjata api rakitan jenis pistol hingga senjata tajam jenis celurit. Puluhan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan ini merazia kawasan yang kerap dilaporkan masyarakat sebagai daerah rawan peredaran narkoba di kawasan Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi melakukan penggerebekan dengan cara undercover buy atau menyamar sebagai pembeli narkoba. Di lokasi, petugas juga menemukan beberapa gubuk yang selama ini diduga menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba jenis sabu paket hemat yang dalam satu plastik klipnya dijual dengan kisaran harga puluhan ribu rupiah. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalambarbun mengatakan petugas berhasil mengamankan seorang terduga pengedar narkoba berinisial MW dan sejumlah barang bukti berupa 1,72 gram sabu, 1 buah celurit, 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol, sebuah busur panah hingga puluhan plastik klip diduga pembungkus sabu. TKP-nya adalah di Dusun 1, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat dilakukan undercover, ya berhasil mengamankan satu orang tersangka, ya atas nama inisial NW dan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,72 gram, 1 buah celurit bergagang kayu, 1 buah pucuk diduga senjata api rakitan. Dari lokasi, polisi juga menyita sebuah alat komunikasi handy-talkie yang digunakan para pengedar narkoba untuk memonitor jika ada penggerebekan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Sementara itu pemirsa, Polrestabes Medan dan unit Reskrim Polsek Medan Helvetia berhasil membekuk pelaku perampokan yang mengakibatkan korbannya tewas di kawasan Kelambir 5. Pelaku diberi tindakan tegas dan terukur oleh petugas sebab berupaya melawan dan melarikan diri saat akan diamankan.
Petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil membekuk tersangka pelaku perampokan yang menyebabkan korbannya tewas beberapa waktu lalu. Korban yang bernama Bima Perangin-Angin ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan Jalan Kelambir 5 dan didapati sejumlah luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Pelaku Tommy Kurniawan membunuh korban dengan cara menusuk bagian leher korban menggunakan sangkur hingga korban bersimbah darah. Selama beberapa hari kemudian, petugas berhasil membekuk pelaku yang telah melarikan diri di kawasan Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun menyebut pelaku panik saat aksinya saat menggeledah rumah korban ketahuan dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam jenis sangkur hingga tewas. Ternyata korban sudah bersimbah darah, sudah tergeletak ya di rumah korban. Ya, saksi yang ini tadi ya, melihat ya pelaku itu lari, melarikan diri ya, dan bertemu dengan friendly tadi, saksi tadi sambil memegang pisau. Saat akan diamankan, pelaku melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri sehingga terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur. Dirinya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Belasan pengendara sepeda motor di Kota Sibolga terjaring razia dalam operasi Keselamatan Toba 2024 lantaran melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya. Belasan pengendara yang ditindak langsung tilang terjadi dalam kegiatan operasi Keselamatan Toba 2024 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres di Jalan Suprapto, Kota Sibolga. Para pengendara sepeda motor yang terjaring razia operasi Keselamatan Toba 2024 itu kebanyakan tidak melengkapi surat-surat kendaraan serta tidak mengenakan helm saat berkendara di jalan raya. Selain melakukan penilangan terhadap pengendara, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Sibolga juga memberikan himbauan kepada pengendara yang ditilang agar kedepannya lebih menaati peraturan berlalu lintas demi menghindari kecelakaan. Kasat Lantas Polres Sibolga AKP Muhammad Joni menjelaskan, razia operasi Keselamatan Toba 2024 yang digelar tersebut bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Sibolga. Diharapkan operasi Keselamatan Toba 2024 dapat menekan angka kecelakaan dan meningkatnya disiplin kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Pemirsa, seorang pria yang menjadi korban perampokan di Kabupaten Asahan diikat dan dilakban wajahnya serta ditemukan warga di areal perkebunan. Inilah video amatir seorang pria berinisial S menjadi korban pencurian dengan kekerasan terjadi di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan kemarin. Dalam video amatir, warga menemukan korban dengan kondisi tangan terikat serta wajah dibungkus dengan lakban. Warga pun membantu pria tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Kasih Humas Polres Asahan AKP Doli Silaban yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya korban yang merupakan supir truk ini sedang menunggu temannya yang mengalami kempes ban. Namun naas korban dihampiri sekelompok orang tak dikenal keluar dari mobil SUV dan membawa korban masuk ke dalam hingga dilakukan penganiayaan serta merampas uang korban lalu korban dibuang. Motornya mana, Bang? Nggak tahu aku. Telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang atas nama korban S, yang mana pada saat itu korban berada di TKP untuk menunggu temannya. Menunggu temannya dikarenakan temannya pecah ban mobil. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aksi tawuran antar remaja kembali terjadi di Jalan Selebes Belawan, Kota Medan. 2 unit rumah dan 1 gerobak milik pedagang dirusak pelaku tawuran. Aksi tawuran antar remaja kembali terjadi di kawasan Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Warga sekitar berhamburan keluar rumah menyaksikan tawuran antar remaja Gang 7 dengan remaja Gang 10 Paluh tersebut. Sejumlah kepala lingkungan bersama petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan dibantu Satpol PP Kota Medan membubarkan remaja yang tawuran dan berkumpul di pinggir jalan. Diduga aksi tawuran yang terjadi selepas sholat tarawih ini akibat saling ejek. Selain menyisakan pecahan botol kaca dan batu yang berserakan, 2 unit rumah warga dan 1 becak pedagang dirusak pelaku tawuran. Ini semalam ini dengan maraknya tawuran terjadi yang Jumat malam. Ini pagi ini kita akan menghimbau masyarakat di antara kedua belah, yaitu dari Gang 7 Paloh dan dengan Gang 10 Paloh untuk pertemuan di kelurahan agar mereka menyadari bahwa akibat tawuran ini fatal bagi anak-anak mereka dan bagi yang beragama Islam, agar kita arahkan kepada anak-anak atau orang tuanya sendiri untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan bulan suci Ramadan ini. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini, namun masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah, terlebih lagi beribadah di bulan suci Ramadan. Selain itu pemirsa, peristiwa perampokan dengan menggunakan senjata tajam di salah satu supermarket yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun terjadi pada Jumat dini hari. Dari hasil rekaman CCTV yang ada di dalam supermarket, aksi perampokan yang diduga dilakukan 1 orang pelaku. Peristiwa bermula secara tiba-tiba di mana tersangka dengan menggunakan penutup wajah berupa helm dan jaket berwarna abu-abu masuk ke dalam supermarket. Pelaku kemudian langsung menghampiri dan mengancam salah seorang karyawan supermarket yang berada di depan meja kasir dengan menggunakan benda tajam berupa pisau. Pelaku memaksa agar karyawan sebagai kasir menunjukkan tempat penyimpanan uang hasil penjualan. Sementara 2 karyawan lainnya yang sedang merinci laporan keuangan penjualan supermarket pada hari itu langsung bersembunyi di dalam gudang karena merasa ketakutan. Kesal tidak berhasil mendapatkan kunci berangkas penyimpanan uang, akhirnya pelaku melakukan penganiayaan dengan membacok tangan karyawan supermarket berulang kali hingga mengalami luka serius. Warga sekitar yang mengetahui adanya aksi perampokan ini langsung melaporkannya ke petugas Babinsa dan berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Satu orang disekap, jadi kami gedor-gedor lah itu pintu. Pintu itu gedor-gedor. Baru dia keluar, yang siapa korban ini. Tangan kita tuh sudah terbacok semua ini. Tuh berdarah-darah. Kita kira masih ada dalam lagi kan gitu, karena pintu terkunci. Kita gedor-gedor baru bisa dibukanya kan gitu. Kan terkunci dari dalam. Hingga saat ini petugas kepolisian dari Polsek Bangun, Polres Simalungun masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Sementara karyawan supermarket yang mengalami luka serius akibat bacokan pelaku masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Pematang Siantar. Sebuah truk kol diesel bermuatan 7 ton kelapa sawit terperosok ke dalam parit hingga terbalik dan mengenai teras rumah warga di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi. Truk bermuatan 7 ton kelapa sawit yang dikemudikan Aryo, warga Kabupaten Deli Serdang, dengan kecepatan sedang datang dari arah Medan menuju Kabupaten Batubara. Setibanya di lokasi, sopir truk diduga mengantuk sehingga hilang kendali dan langsung terjungkal ke dalam parit. Dan seluruh isi muatan kelapa sawit tumpah dan mengenai teras rumah warga.
Akibat peristiwa ini, truk pol diesel mengalami rusak berat di bagian depan truk, sedangkan teras rumah warga juga mengalami kerusakan akibat ditimpa brondolan sawit. Beruntung pada saat kejadian tidak ada korban jiwa atas yang ditimbulkan. Mendapatkan adanya laporan dari masyarakat, pihak dari Kepolisian Laka-Lantas Polres Tebing Tinggi langsung bergerak menuju lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. Menurut keterangan sopir Arioya hendak menghantarkan muatan 7 ton kelapa sawit ke Simpang Kopi Kabupaten Batubara. Sesampainya di lokasi, dirinya mengaku mengantuk saat mengemudi sehingga truknya terjungkal ke dalam parit. Yang ngantuk satu, kedua ada memang udah garisnya di situ ya, di situlah berarti udah. Garis tangannya udah di situ. Berarti ngantuk lah Bang nih ya. Itulah ngantuk. Kejadian kecelakaan ini sudah ditangani pihak kepolisian dengan memintai keterangan kepada sejumlah saksi dan sopir truk. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen serba-serbi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sinergitas pemerintah dan Polri Tanah Karo melaksanakan safari Ramadan untuk meningkatkan silaturahmi dengan jamaah di beberapa masjid dan menyampaikan pesan Kamtibmas yang kondusif. Tim Safari Ramadan Kemenak Kabupaten Karo bersama Polres Tanah Karo mengunjungi sejumlah masjid dan jamaah sholat tarawih di Masjid Agung Kamanjahe, Kabupaten Karo. Rangkaian kegiatan Safari Ramadan diisi dengan himbauan Kamtibmas dan tausiah sebelum sholat tarawih. Safari Ramadan ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi dengan jamaah Masjid Agung atau masyarakat Tanah Karo. Selain itu juga disampaikan pesan Kamtibmas demi menjaga keamanan dan kondusivitas bersama, mengintegritaskan nilai-nilai Islam dengan mematuhi syariat Islam untuk keselarasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Tausiah disampaikan oleh Ustadz Jasa Fadila Ginting membahas tentang makna puasa Ramadan dalam menahan nafsu keburukan. Safari Ramadan dilakukan untuk meningkatkan keimanan, sekaligus keharmonisan umat serta menjaga Kamtibmas dan kebersamaan yang telah terbina baik. Perpustakaan sudah ada, cuma tugas perpustakaan yang kemudian standby membuka itu sehingga orang. Ini merupakan program tahunan Kementerian Agama untuk mengunjungi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Karo. Tujuannya adalah kita bersilaturahim, melihat lebih dekat bagaimana keberadaan umat, sehingga mereka merasa bahwa keberadaan mereka juga dihadiri oleh kita. Jadi intinya tujuan Safari Ramadan di samping menyampaikan tausiah, juga yang paling pasti adalah silaturahim. Safari Ramadan diharapkan umat muslim tetap semangat dalam menunaikan puasa Ramadan dengan meningkatkan keimanan dan aktivitas yang bermanfaat. Ramadan Asyik bersama Gusmen dengan kolaborasi Sejuta Cinta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara salurkan 32.605 paket sembako untuk fakir miskin.
Kolaborasi Sejuta Cinta pada momen Ramadan Asyik bersama Gusmen digelar serentak di seluruh kantor wilayah Kementerian Agama di Indonesia. Festival Ramadan Asyik bersama Gusmen ini berlangsung di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Medan. Penyaluran paket sembako 1445 Hijriah di Sumatera Utara berjumlah 32.605 paket sembako. Kolaborasi Sejuta Cinta kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara turut melibatkan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dan Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sumatera Utara berjumlah 16.435 paket sembako. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota berjumlah 7.170 paket sembako. Lembaga Amil Zakat se-Provinsi Sumatera Utara berjumlah 9.000 paket sembako. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Haji Ahmad Kosbi, berharap dengan terkumpulnya 30.000-an paket sembako ini mampu menggerakkan hati umat Islam dalam menyisihkan hartanya guna infak dan sedekah untuk peningkatan ekonomi umat. Ada 33.500 sekian paket yang akan kita distribusikan. Dari Basnas Provinsi 7.770 paket. Kanwil Kementerian Agama ada 16.435 paket. Lembaga Amil Zakat se-Provinsi Sumatera Utara yang tergabung di Forum Zakat ada sekitar 9.000 paket. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, Muhammad Hatta, menegaskan puluhan agama dan dai siap berkolaborasi untuk meningkatkan ekonomi umat. Kita punya penyuluh agama 2.500 orang di Sumatera Utara yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Demikian pula kami punya dai-dai Basnas di berbagai daerah di provinsi, di kabupaten kota. Ini semua bisa kita gerakkan. Ramadan Asyik bersama Gusmen kolaborasi Sejuta Cinta ini dibuka oleh Wakil Kementerian Agama Syaiful Rahmat Dasuki serentak di Indonesia yang diikuti oleh Kementerian Agama di berbagai daerah se-Indonesia dengan menyalurkan 1,5 juta paket sembako. Pemirsa, TVRI Sumut melalui TVRI Dharma Wanita Sumut berkolaborasi dengan Dompet Duafa berbagi takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas saat akan berbuka puasa di Jalan Putri Hijau, Medan kemarin. Keutamaan 10 hari puasa di dalamnya kedua bulan Ramadan, yaitu maghfirah atau ampunan. Oleh karena itu, di dalam rangka peduli Ramadan, TVRI Sumut melalui Dharma Wanita TVRI Sumut berkolaborasi dengan relawan Dompet Duafa Waspada memberikan takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas saat waktu berbuka puasa di Jalan Putri Hijau, Medan kemarin. Manajer program Dompet Duafa Waspada, Halimatus Sa'diyah, mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sedekah, infak, dan zakatnya untuk masyarakat dan kaum duafa. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat kurang mampu dan pengguna jalan yang melaksanakan ibadah puasa dan masih dalam perjalanan. Selain itu, kegiatan ini merupakan program kegiatan Ramadan 1445 Hijriah yang dilakukan para relawan Dompet Duafa Waspada bekerjasama dengan TVRI Sumut melalui Dharma Wanita TVRI Sumut sebagai wujud publikasi dan siar agama di bulan Ramadan. Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti berbagai takjil setiap hari Jumat di bulan Ramadan dan memberikan sembako, infak, dan sedekah kepada salah seorang warga yang kurang mampu. Sementara itu, dalam waktu dekat akan digelar acara wisata Ramadan dengan mengajak anak yatim piatu ke destinasi wisata religi yang ada di Sumatera Utara. Anak-anak yatim piatu akan melakukan perjalanan wisata dengan bus TVRI dan berbuka puasa bersama. Hari ini adalah kegiatan ketiga kita yang bekerja sama dengan TVRI. Kami mengucapkan terima kasih nih buat TVRI, kemudian juga DW ya. Kami berharap sinergi ini terus terjalin ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi juga di kegiatan-kegiatan lainnya. Insya Allah di tanggal 28 Maret nanti kita akan mengadakan kegiatan wisata Ramadan, yakni mengajak anak-anak yatim piatu duafa yang sudah kita rekrut untuk berjalan mengelilingi lokasi-lokasi religi
Ibu-ibu Bayangkari Polres Toba melakukan aksi peduli dengan cara berbagi takjil berbuka puasa kepada masyarakat Toba di Balige. Berbagi takjil untuk berbuka puasa tersebut dilaksanakan di depan Polsek Balige pada kemarin siang. Sembari membagikan takjil untuk berbuka puasa di hadapan masyarakat penerima takjil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Kegiatan pembagian takjil merupakan suatu bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan, indahnya berbagi takjil di bulan Ramadan terhadap pengguna jalan yang masih beraktivitas menjelang buka puasa. Dengan adanya kegiatan berbagi seperti ini, diharapkan dapat membantu para warga yang melintas belum sempat sampai rumah saat jam berbuka tiba. Untuk itu Polres Toba membagikan takjil agar warga yang masih dalam perjalanan dapat berbuka puasa dengan menikmati takjil. Pembagian takjil gratis ini juga merupakan sarana silaturahmi Polres Toba dengan masyarakat. Diharapkan hubungan, kedekatan, dan kebersamaan selama puasa Ramadan ini akan terus terjalin, serta kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan. Dalam bagi takjil gratis ini juga dalam upaya sosialisasi untuk tertib dalam berlalu lintas dan menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, khususnya di Kabupaten Toba. Ini dalam rangka bulan suci Ramadan kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang muslim untuk berbuka puasa. Manakala ada yang melintas di depan kantor kita untuk hari ini, dipersilahkan untuk mengambil takjil untuk acara berbuka. Demikian untuk Pemirsa, puluhan tunanetra di Kota Medan melaksanakan tadarus Al-Quran dan menargetkan dapat khotam atau menyelesaikan membaca Al-Quran pada akhir Ramadan dengan program 1 hari 1 juz. Meskipun memiliki keterbatasan, namun semangat masyarakat penyandang tunanetra ini mengisi waktu di bulan suci Ramadan tidak luntur. Hal ini dibuktikan para tunanetra secara berkelompok melaksanakan tadarus dalam program 1 hari 1 juz menggunakan Al-Quran Braille atau huruf timbul. Kegiatan tadarus ini dibagi dalam 2 kelompok, diantaranya tunanetra laki-laki dan tunanetra perempuan. Dalam membaca Al-Quran Braille dilakukan secara bergantian dipandu 3 orang ustadz yang juga penyandang tunanetra. Para tunanetra ini dalam bacaan Al-Quran turut saling membenarkan jika ada bacaan yang keliru, sehingga dapat saling belajar dalam memperbaiki bacaan Al-Quran yang benar. Dengan Al-Quran Braille tersebut, bacaan ayat suci Al-Quran tidak kalah dengan khalayak orang normal pada umumnya. Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan oleh tunanetra selama bulan Ramadan ini dilaksanakan di Pertuni dengan panduan Al-Quran Braille dan dipandu oleh 3 orang guru tunanetra. Selama di Ramadan ini kami melaksanakan setiap hari Kamis dan Minggu. Salah seorang tunanetra, Neneng Ratna Sumina, mengaku tidak ada kesulitan dalam membaca Al-Quran Braille ini. Meskipun dalam 1 juz ada beberapa huruf yang hilang, namun hal ini tidak jadi penghalang baginya. Tadarus Al-Quran menggunakan Braille udah juz berapa, Bu? Juz 27. 27? Ya. Gimana, Bu, selama Ramadan ini ngajinya, Bu? Rasanya lagi maju ya kan. Di Saibul Ahmada, hari Selasa. Udah itu ini hari biasa, Wandi-Wanju. Ada deh, tiap Kamis beda-beda. Tadarus Al-Quran para tunanetra ini mendapatkan biaya transportasi gratis bersumber dari sumbangan para donatur serta berasal dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. 2 pekan bulan Ramadan sedang berlangsung. Terlihat suasana penjual takjil di Kota Kampung Pajak, Kecamatan 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara ramai diserbu pembeli.
Ramainya pembeli tampak suasana di sepanjang jalan lintas kota pusat perekonomian desa Kampung Pajak saat di bulan Ramadan berlangsung berbeda dari hari biasa. Hal ini karena banyak munculnya pedagang takjil musiman yang menjajakan dagangannya hanya ditemukan saat bulan Ramadan tiba. Adapun yang dijajakan para pedagang takjil ini berupa aneka ragam makanan dan minuman segar dengan harga terjangkau oleh semua kalangan. Sejak siang hingga jelang berbuka puasa terlihat ramai dikunjungi pembeli untuk memesan menu berbuka puasa. Salah seorang pedagang takjil, Misriani, mengaku sudah 20 tahun berdagang takjil di kota desa Kampung Pajak. Dan meskipun kondisi perekonomian warga saat ini tidak stabil, namun minat warga untuk berburu takjil menu buka puasa justru kian meningkat. Ramainya pemesanan berdampak pada omset penjualan pedagang takjil mencapai 25% dari tahun lalu. Jadi Ibu jual takjil ini setiap tahun ya Bu ya? Setiap tahun, mulai pembukaan saya dulu sendiri, tahun kedua saya, tahun selanjutnya baru banyak mengikori kawan-kawan. Sudah berapa tahun kira-kira Ibu jual takjil? Sayuran 5.000. Walaupun ekonomi ini, tapi orang kan karena puasa ya utamakan. Sebelumnya ada dikumpul untuk puasa. Adapun menu favorit warga untuk berbuka puasa diantaranya anyang ayam, anyang pakis, soto, aneka mie bumbu pecal, aneka sayuran, dan bubur. Sementara untuk minuman laku terjual seperti es buah dan cendol. Pemirsa, salah satu peninggalan monumental Kesultanan Negeri Asahan yang masih ada hingga saat ini, yakni Masjid Raya Sultan Ahmad Shah yang didirikan oleh Sultan Asahan ke-9. Masjid ini juga menyimpan sejarah tentang Asahan. Masjid Raya Sultan Ahmad Shah ini terletak di Jalan Masjid Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Meski sudah berusia tua, namun masih kokoh dan berdiri megah. Masjid ini didirikan pada tahun 1884 atau sekitar 140 tahun silam oleh Sultan Asahan ke-9. Masjid ini salah satu bangunan bersejarah yang masih ada di Kota Tanjung Balai. Di awal pendiriannya, selain digunakan untuk tempat beribadah, masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pengembangan diri dan tempat menyusun strategi perjuangan melawan penjajah Belanda serta penyebaran Islam di Tanjung Balai. Konstruksi atau bangunan masjid ini kental dengan budaya Melayu dan Cina karena bagian dalamnya tidak menggunakan tiang penyangga. Atapnya hanya menggunakan besi kecil sebagai pengikat dan penahan. Karya arsitektur kerajaan Asahan ini bermakna bahwa Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri. Keunikan lain masjid tersebut, lantainya menggunakan granit dari Italia dan mimbarnya juga berasal dari luar negeri. Masjid tersebut juga memiliki 15 pintu sehingga membuat suasana di dalamnya nyaman dikarenakan baiknya sirkulasi udara. Selain itu, masjid tersebut juga menyimpan sejarah perjuangan di Asahan. 3 unit meriam kuno peninggalan kerajaan Asahan disimpan dengan baik di masjid tersebut. Ahli waris mengatakan Sultan Ahmad Shah dinobatkan sebagai Sultan Asahan tahun 1859. Pasca pengangkatannya, Sultan Ahmad Shah sempat diasingkan selama 20 tahun ke Riau karena menentang kolonial Belanda. Sultan Ahmad Shah membangun masjid tersebut setelah kembali dari pengasingan. Tahun 1859 Sultan Ahmad Shah kan diangkat jadi sultan. Dia dibuang sama penjajah Belanda selama 20 tahun di Riau, Pinang. Tahun 1865 dia naik tahta lagi. Hingga saat ini Masjid Raya Sultan Ahmad Shah masih tetap berdiri kokoh sebagai salah satu saksi perjuangan pengembangan agama Islam di wilayah pesisir pantai Selat Malaka. 4 kubah emas dan 1 kubah raksasa menjadi ikon dari Masjid Agung Medan yang baru selesai dibangun. Bangunan masjid ini bertambah megah dengan adanya menara yang merupakan tertinggi ketiga di Asia.
Takjub dan mewah adalah hal yang pertama kali diungkapkan ketika masuk ke Masjid Agung Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan. Masjid yang dibangun sejak tahun 2016 lalu memiliki tinggi 4 lantai dengan full granit serta pilar-pilar raksasa dan dapat menampung 7.000 jamaah. Desain dan kaligrafi tembaga serta gaya arsitektur masjid yang menganut gaya Timur Tengah menambah kagumnya melihatnya. Masjid mewah dan megah ini juga memiliki sejumlah fasilitas canggih, di antaranya eskalator dan 2 lift yang merupakan masjid pertama di Kota Medan yang menggunakan eskalator. Pada Ramadan tahun ini merupakan tahun pertama pengoperasian Masjid Agung untuk umum, baik untuk pelaksanaan sholat tarawih di malam hari, serta untuk ibadah sholat Jumat. Wakil Sekretaris BKI Masjid Agung Medan Abdullah Matondang menjelaskan, selain 4 kubah emas yang berada di kiri dan kanan, juga terdapat 1 kubah emas raksasa di tengah masjid, serta 2 menara yang memiliki ketinggian 99 meter dan 199 meter. Menara Masjid Agung Medan diklaim sebagai menara masjid tertinggi ketiga di Asia. Masjid Agung yang baru ini dilengkapi dengan 2 menara. Ada menara pertama 99 meter, sekarang sudah selesai, sudah berdiri di depan di pinggir jalan Diponegoro itu. Kalau kita saksikan bersama-sama sudah berdiri. Nah, yang satu lagi tinggi menara ini 199 meter. Berada di depan tangga Masjid Agung yang lama, dekat kantor gubernur. Itu rencananya 199 dan baru akan dimulai pembangunannya. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, TNI dan pemerintah akhirnya menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD tahun 2024 di Desa Mambal, Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Kegiatan pembangunan fisik TMMD ke-116 tahun anggaran 2024 di wilayah Korem 023 KS Kodim 0205 Tanah Karo akhirnya selesai sesuai target. Pengerjaan infrastruktur sinergitas TNI dan pemerintah Karo ini akhirnya diresmikan sebagai jalan baru sepanjang 2 km dan jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 6 meter. Selain itu, penggalian parit pengendali air sepanjang 6 km dan pembangunan pemasangan box culvert sebanyak 3 titik lokasi juga dilakukan secara bergotong royong. Pembangunan fisik ini merupakan infrastruktur menghubungkan desa Dusun Payambelang dengan Galonggong di Desa Mambal Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Lukman Hakim mengatakan mengapresiasi personel Satgas TMMD TNI dengan pemerintah Kabupaten Karo dan masyarakat sehingga kegiatan TMMD berjalan dengan baik selesai sesuai yang ditargetkan. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sehingga dalam mendukung peningkatan sektor peternakan di dalam kawasan masyarakat Mbambal Nodi. Memang merupakan tanah yang cukup luas yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat peternakan untuk perkembangan ternak sapi, dan ini tentu dengan adanya fasilitas jalan, jembatan, dan juga irigasi pengairan yang dibuat ini mudah-mudahan nantinya bisa lebih meningkatkan lagi. Program TMMD ini sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak seperti tahun sebelumnya, warga atau nasabah yang mendatangi kantor Pegadaian di Kota Pematang Siantar lebih cenderung melakukan penebusan daripada menggadaikan barang atau perhiasan.
juga punya promo, diskon, sehingga nasabah banyak yang mau investasi kan, mungkin mendekati lebaran kan. Memasuki bulan Ramadan, warga atau nasabah Pegadaian terlihat mulai ramai mendatangi kantor Pegadaian yang ada di beberapa lokasi di wilayah kota Pematang Siantar. Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini warga atau nasabah yang datang ke kantor Pegadaian, khususnya di kota Pematang Siantar, lebih cenderung untuk melakukan penebusan dibanding dengan menggadaikan barang atau perhiasan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan perekonomian masyarakat tahun ini lebih baik dan meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya di saat menjelang Lebaran. Pimpinan Pegadaian Kota Pematang Siantar, Leonard Simanjuntak menyebutkan, dari data yang ada di kantor Pegadaian Pematang Siantar, tahun ini nasabah lebih banyak melakukan penebusan daripada menggadaikan atau menginvestasikan barang maupun perhiasan. Berbagai promo, misalnya cicilan-cicilan emas, kita juga punya promo, diskon, sehingga nasabah banyak yang mau investasi kan, mungkin mendekati lebaran kan pada cair nih THR-nya, jadi daripada habis nggak kelihatan, mending investasi nyicil emas perhiasan maupun yang batangan ya. 2-3 hari menjelang lebaran itu biasanya ramai itu tebusan, ya bisa 1M sampai 1,5 M itu. Pemirsa, peningkatan pendapatan di Kabupaten Toba dinilai belum optimal, terutama dari sektor pajak hotel dan restoran, meskipun pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapenda Toba, Henry Maraden Masista Sitompul. Dikatakan bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2021 mencapai lebih dari 72 miliar rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi lebih dari 85 miliar rupiah dan saat ini mencapai 96 miliar rupiah, yaitu peningkatan yang sudah dilakukan. Dalam hal peningkatan pajak, pihak Bapenda telah melakukan penerobosan taat pajak dan pendekatan effort, juga tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan menegakkan aturan main karena tanpa regulasi yang kuat, pajak tidak dapat dipungut dan berkekuatan hukum. Bapenda Toba telah menjalin kemitraan dengan pihak Bank Sumut untuk dilakukan secara online melalui e-Kaude. Henry meminta kesadaran dari pihak hotel ataupun restoran untuk melaksanakan pajak, pembayaran yang dipungut dari konsumen untuk masyarakat di mana pajak hotel sebesar 10% dan pajak restoran sebesar 10%. Oleh karena itu, kepatuhan ini harus ditingkatkan agar terjadi penambahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toba. Bapenda Toba telah menyalurkan alat untuk membantu pelaporan pajak pada beberapa hotel, namun masih banyak hotel dan restoran yang belum memahami hal ini. Artinya rata-rata air belum optimal atau belum istilahnya memuaskan apa yang di pihak kami dari Bapenda Toba. Karena beberapa sudah kita buat, contohnya seperti alat-alat tertentu itu banyak nggak digunakan. Jadi itu yang mungkin tapping box namanya. Itu membuat saya kadang-kadang agak kenapa ya kok rusak. Itu kan alatnya bukan gampang rusak itu kan. Dan itu langsung terukur, dan itu kita sudah join dengan pihak Bank Sumut dan langsung dipantau oleh KPK. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk Minggu 24 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Prakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 24 Maret 2024. Untuk di pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Simalungun, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Medan, Batubara, Asahan, Serdang Bedage, Deli Serdang, Maning Natal, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara
berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 22 Maret 2024 terdapat 2 titik panas, yaitu 1 di Padang Lawas dan 1 di Tapsel. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang mana dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lagian. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Kabupaten Langkat pernah menjadi kota pendidikan pada masa Kesultanan berjaya hingga tahun 90-an. Terbukti dari masih berdirinya bangunan sekolah agama tertua dan tokoh nasional salah satunya Wakil Presiden ketiga Haji Adam Malik. Bukti sejarah dunia pendidikan pernah disematkan di kota Tanjung Pura yang dibuktikan dengan masih berdirinya bangunan sekolah agama tertua di Sumatera sampai saat ini yang bernama Yayasan Jamiah Mahmudiyah Kabupaten Langkat. Sekolah dibangun pada masa Sultan Abdul Aziz 1912, berusia lebih kurang 113 tahun. Sempat menjadi pusat pendidikan pertama di Pulau Sumatera, sehingga banyak pelajar yang berdatangan ke Tanah Langkat untuk menuntut ilmu pada masa itu. Sekolah ini banyak melahirkan tokoh nasional seperti pahlawan nasional Teku Amir Hamzah, Wakil Presiden ketiga Haji Adam Malik, Akbar Tanjung, Anwar Ibrahim, bahkan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang sempat mengenyam pendidikan. Wajar saja sekolah ini banyak didatangi warga dari berbagai daerah di Nusantara. Para pengajarnya putra daerah tamatan dari Mesir Kairo, sehingga kurikulum dan metode pendidikannya di atas rata-rata. Pada masa itu sebagai pendidikan terbaik. Salah seorang guru Mahzura mengatakan sekolah ini dibangun dari Sultan Aziz Madrasah, awal mula pendidikan sudah 100 tahun lebih. Meski bangunan sekolah ini masih asli sejak Wakil Presiden Haji Adam Malik menuntut ilmu, namun sayang kejayaan dunia pendidikan di Kabupaten Langkat tidak dapat dipertahankan seperti dahulu sebagai kota pendidikan. Pemirsa, petugas gabungan dari sejumlah instansi terkait memeriksa sebuah pabrik tapioka di Kabupaten Batubara yang diduga menjadi sumber pencemaran lingkungan. Tim yang terdiri dari petugas Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batubara, petugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, petugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Asahan, serta aparat kepolisian dari Polres Batubara mendatangi pabrik tapioka PT Seibalai Green Energy di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Batubara. Kedatangan tim gabungan ini untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan jebolnya tangki pengolahan ampas singkong untuk dijadikan gas sebagai pembangkit listrik di pabrik tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batubara, Lendi Aprianto mengatakan, jebolnya tangki pengolahan ampas singkong untuk dijadikan gas yang terjadi pekan lalu mengakibatkan limbah cair beracun masuk ke areal persawahan sehingga tanaman padi milik petani mati. Limbah cair berwarna hitam pekat juga mengalir ke sungai dekat pabrik yang menyebabkan matinya ikan. Menurut Lendi, untuk sementara pihaknya akan menghentikan operasional pabrik tapioka tersebut. Meninjau ke PT Seibalai Energi untuk kelanjutan dari hasil pemeriksaan di lapangan atas terjadinya runtuhnya benteng dari PT SBGE ini, dan tadi juga kami didampingi oleh pihak Gakum yang sudah kami surati dari Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langsung turun ke lapangan dan mengecek, mengambil sampel dari daerah PT Seibalai Sumber. Terkait kasus hukum dugaan pencemaran lingkungan sudah ditangani unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alviniokori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.